Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab ya. Kita tadi sudah membacakan kitab, memaknai kitab. Sekarang Ustaz akan mengulang kembali sekaligus penjelasannya ya. As-siwaku ini adalah bab siwak ya. Faslun, pada bab ini fi isti'mali alatis siwaki, dalam penggunaan alat bersiwak ya. Wahua, adapun bersiwak, min sunanil wudu'i, di antara sunah-sunah wudu. Wa yutlaku, dan dipastikan asiwaku siwak aidon juga, alama atas sesuatu, yastaku bihi, yang bersiwak dengannya, min arokin, dari kayu arok, wanahwihi, ataupun sejenisnya. Jadi adik-adik sekalian, ada salah satu sunnah yang banyak kita tinggalkan ya, yang tidak umumnya orang pakai ketika hendak wudhu maupun hendak sholat, adalah bersiwak ya. Bersiwak ini umumnya menggunakan kayu arok ya, kayu arok. Nah, ini Ustaz bawa kayu arok nih. Ini adalah kayu siwak. Baunya harum ya, baunya harum. Ustaz, boleh nggak kita bersiwak tidak menggunakan kayu arok? Kalau sunnahnya itu menggunakan kayu arok, diutamakan. Tapi jika tidak ada, boleh sesuatu yang memiliki serat. Contohnya baju kita, ujung baju. Mama Kak Kais lupa bawa siwaknya ya, kemudian menggunakan ujung baju disikat gigikan, maka itu diperbolehkan menurut para ulama. Tapi yang lebih afdol menggunakan kayu arok. Paham tuh? Iya, baunya khas kayu arok. Nah, ini kekuatan dari siwak ini itu tidak mudah bau. Walaupun tetap kita disunahkan, dianjurkan untuk mencucinya seminggu sekali minimal ya, supaya bersih, Kalau ada dicoba bau ini belum dipakai ya, Ustaz baru beli karena untuk praktek, jadi masih baunya pun harum, sangat disunahkan ya. Makanya dalam hadis Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli sholatin, kata Nabi. Kalau seandainya bersiwak ini tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan untuk menggunakannya ketika hendak sholat. Berarti sunnahnya muakkad ya. Ulama berpendapat ini sunnahnya muakkad, sangat dianjurkan ya, supaya kesehatan gigi, kebersihan gigi. Kapan kita menggunakan kayu siwak? Mari kita bahas ya. Ustaz, tadi kan saya jelaskan kalau bersiwak itu yang penting ada sesuatu yang punya serat. Contohnya sikat gigi. Sikat gigi boleh. Umpama adik-adik sudah komat atau sudah adzan, mau ke masjid, ke kamar mandi dulu ya, kemudian bersikat gigi, tapi diniatkan harus bersiwak, maka baru dapat pahala siwak. Kalau tidak diniatkan bersiwak, maka tidak mendapatkan pahala bersiwak. Solusinya gimana Ustaz? Solusinya, setiap kita mandi, kita niatkan untuk bersiwak ketika sikat gigi, maka kita akan mendapatkan pahala bersiwak. Niatnya gimana Ustaz? Saya berniat bersiwak mengikuti sunnah Rasulullah lillahi ta'ala ya, iktidaan li sunnati Rasulillah lillahi ta'ala. Paham tuh? Jadi sangat mudah kalau kita ingin dapat pahala bersiwak tapi tanpa menggunakan siwak. Kalau kita mau mandi atau sedang mandi, sikat gigi sekaligus niatan bersiwak ya. Contoh yang bukan diantara termasuk siwak, sesuatu yang nggak punya serat tapi malah licin, umpama dengan jari ya. Ini kalau jari dimasukin bisa ngangkat kotoran enggak kira-kira? Enggak ya. Nah, ini bukan siwak, tapi siwak itu justru sesuatu yang berserat, bisa mengambil kotoran-kotoran dari gigi kita. Kelebihannya ini bisa mengambil dan sekaligus menyehatkan gigi gusi kita ya, bisa sangat dianjurkan.
sangat dianjurkan. Oke, saya akan jelaskan lagi. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Hafiz. Ya, nanti lanjutkan dulu ya. Coba perhatikan lagi. Wasiwaku, adapun siwak mustahabun itu disunahkan fi kulli halin, di setiap keadaan. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan tanzihan, untuk kebersihan, illa ba'da zawali, kecuali setelah lengsernya matahari ketika jam 12, liso ini untuk orang yang berpuasa, fardon, baik puasa yang fardu au naflan maupun puasa sunnah. Adik-adik, secara prinsip siwak itu disunahkan setiap keadaan, ya, dan tidak dimakruhkan untuk kebersihan. Ulama berpendapat sebagian untuk orang yang berpuasa makruh jika setelah zawal, setelah jam 12 siang kita bersiwak, itu makruh. Paham tuh? Ya. Tetapi ada pengecualian nanti di sini. Watazulu al-karahatu, dan hilanglah kemakruhannya bihuru bisyamsi, dengan terbenamnya matahari. Kalau matahari sudah terbenam, sudah berbuka, kita disunahkanlah kembali untuk bersiwak. Waktaro, dan memilih An-Nawawi, Imam An-Nawawi, adamal karahati, tidak adanya kemakruhan mutlakon, secara mutlak. Tapi menurut Imam An-Nawawi tidak dimakruhkan walaupun dia berpuasa, walaupun setelah zawal. Fahim tuh? Ingat ya, istilah fikih ada istilah zawal. Zawal itu setelah condongnya matahari tepat di atas kita, sudah masuk duhur, itu namanya zawal. Baik? Ya, oke. Jadi nggak apa-apa. Ada yang pernah bersiwak, Kak Kais, Kak Agnia? Ya, sunahkan ya. Ini sangat juga termasuk mengasah kecerdasan. Tapi yang nggak boleh berbagi siwak. Ya, ini nggak boleh. Habis pakai buat satu orang satu ya. Oke. Ya, ya. Tapi insya Allah baunya tidak akan berubah, ya. Cuman tetap disunahkan untuk kebersihan dicuci sepekan sekali dalam sebuah kitab. Bagaimana cara bersiwak? Nanti kita bahas ya. Jadi sangat disunahkan setiap keadaan, tapi ada waktu tertentu yang sangat disunahkan. Coba lihat. Wahuwa, dan adapun siwak, ay asiwaku, siwak fi salasati mawadhi'ah, di dalam 3 tempat atau 3 waktu, asyaddu istihbaban, sangat disunahkan, min ghairiha, dari ketiga tempat itu. Ahaduha, salah satunya yang pertama apa? Inda tagayyuril fammi min azmin, ketika berubahnya mulut dari tarak, dari menahan diri. Apa itu tarak? Kila huwa sukutun tawilun, yakni berdiam yang sangat lama. Umpama Kak Kais dianjurkan sama dokternya untuk menahan makan sampai jam 12 karena mau ada pengobatan, itu namanya tarak. Biasanya kalau setelah tarak itu mulut lebih berbau. Orang berpuasa pun seperti itu. Tetapi kata Allah, kata Rasulullah, bahwa bau mulutnya berpuasa itu menurut dipandang Allah jauh lebih baik dari minyak misiknya di surga. Ya, masya Allah. Ini keutamaan orang yang berpuasa. Jadi setelah lama nggak makan, 3 jam nggak makan, ini akan membuat mulut lebih berbau. Menjelang sholat kita disunahkan menggunakan siwak. Oke ya. Wakila, dan dikatakan juga tarkul akli, itu meninggalkan makan seperti puasa. Wa inna maqala, dan juga berkata seorang syekh atau musannif tersebut, wa ghairihi, dan selain tarak, liyas mula, agar mencakup
tarak tersebut taghayyurul fami, perubahan mulut, bi ghairi azmin, dengan selain tarak. Jadi ada bau mulut tanpa sebab tarak. Paham? Apa itu contohnya? Ka'akli dirihin, seperti makan yang baunya sangat kuat. Contohnya habis makan durian, wah ya kan, baunya kuat. Itu disunahkan menggunakan siwak. Nah, di sini contohkan lagi apa? Karihin, seperti bau, min saumin, dari bawang merah, wa basolin, dan bawang putih, wa ghairihima, atau selain keduanya. Jadi kalau mama Kak Vela, Kak Agnia habis makan bawang putih ya, atau entah itu pengobatan atau apa, itu akan membuat mulut sangat berbau. Ini sangat perhatiannya agama Islam terhadap kebersihan ya, yang harus dijaga. Semua insya Allah adik-adik menjaga kesehatan mulutnya ya. Oke, waktu yang pertama kapan? Yang sangat disunahkan ketika berubahnya bau mulut sebab tarak. Yang kedua, nanti ini menjadi bahan ujian ya. Coba perhatikan, buka halaman berikutnya. Wasani, dan yang kedua, indal qiyami, ketika bangun, ay al istiqadu, yakni bangun, minan naumi, dari tidur ya. Wasalisu, dan yang ketiga, indal qiyami, ketika bangun, ila sholati, hendak melakukan sholat, fardon, baik yang fardu au naflan maupun yang sunnah. Jadi bangun tidur juga dibiasakan bersiwak. Ustaz, kalau nggak siwak gimana? Sikat gigi. Jadi gini, Ustaz juga mempraktekannya ya beberapa kali ya. Jadi bangun tidur, hendak melakukan sholat ya, sebelum qobliyah ya, syukur bisa tahajud ya, itu langsung kamar mandi sikat gigi, tapi diniatin untuk bersiwak ya. Sekarang tahu ilmunya ya. Sikat gigi harus berniat untuk bersiwak agar dapat pahala siwak. Niatnya gimana Ustaz? Niat bersiwak mengikuti sunnah Rasul lillahi ta'ala. Pakai bahasa Indonesia saja. Oke. Kemudian wa yata'akkadu aidan, dan disunahkan aidan juga fi ghairi salasati, dalam 3 hal yang disebutkan tadi, mimma huwa, dari suatu yang disebutkan fil mutawwalati, dalam penjelasan yang panjang. Qiraatil Qur'an, seperti membaca Al-Qur'an, wasfiraril asnani, dan kuningnya gigi. Mama giginya ini terlihat kuning ya, lama nggak sikat gigi, itu sangat disunahkan menggunakan siwak. Kalau zaman dahulu kan belum ada odol ya kan? Belum ada sikat gigi, maka menggunakan kayu arok. Oke ya, tapi syaratnya agar dapat pahala siwak harus diniatkan untuk bersiwak. Wa yusanu, dan sunahkan juga ayyanwiya, untuk berniat bisiwaki as-sunnati, dengan siwak yang sunnah. Jadi diniati. Bagaimana caranya berniat? Nanti diajarkan. Wa ayyastaka biyaminihi, yang pertama harus dengan tangan kanan. Di kitab yang lain penjelasan Fathul Qorib, gini caranya ada, coba perhatikan. Siwaknya ditaruh di atasnya kelingking. Ini ya. Terus gini, coba lihat. Habis itu ditutup gini. Nah, ini caranya. Kemudian digosok dari mulai yang sebelah kanan. Nah, ya kan, masuk sampai pangkal. Coba lihat sambil bacakan kitabnya. Dengan tangan kanan, wayabda'u, dan memulai bil janibil aimani, dari sisi kanan, min fami, dari mulutnya sebelah kanan ya. Dimulai, coba pegang penanya, pensilnya, ditaruh di atasnya kelingking ya, gini ya, gini, coba perhatikan. Kemudian ya jangan rileks saja seperti kita bawa sumpit ya. Kemudian mulai dari sebelah kanan, wa ayyamurra ala saqfi halkihi ya, kanan kiri ini seperti ini ya, boleh 3 kali atau 1 kali, 2 kali, 3 kali juga boleh. Langsung ke arah bagian dalam juga sampai ujung pangkal dari gigi geraham ya, sampai ujung bawah juga dan atas juga, tapi secara lembut ya, nggak boleh keras-keras, nggak boleh ini terlalu keras, nanti malah rontok semua giginya ya, harus dengan lembut.
Kemudian wa ayyamurra ala saqfi halqihi, kemudian berjalan sampai di langit-langit tenggorokan dalam juga. Ini fungsinya sangat bisa untuk menguatkan gigi juga, ya. Imroron latifan, berjalan dengan lembut, nggak boleh terlalu kasar, ya. Wa ala karosi adrosihi, dan sampai pada pangkal gigi gerahamnya, ya. Tangannya seperti ini. Jangan lupa, hari ini adik-adik sudah belajar tentang siwak, ya. Ini sangat disunahkan oleh Rasulullah, ya. Jadi para ulama sudah terbiasa menggunakan siwak. Jangan malu. Kita umumnya malu ya menggunakan siwak kalau di masjid. Minimal pakainya di rumah, ke masjid sudah bersiwak. Ini sangat bagus, ya. Oke, ada yang mau bertanya? Hafiz, ya. Hukum siwak apa hukumnya? Sunnah muakkad, ya. Sunnah yang sangat ditekankan, ya. Jadi siwak itu boleh pakai selain kayu arok, tapi sesuatu yang bahannya kasar atau memiliki pori yang bisa mengambil kotoran. Yang tidak bisa, yang licin, contoh gigi, jari, jari itu tidak bisa untuk bersiwak. Kalau selain kayu arok, bahkan kayu arok pun tetap kita bersunahkan, diniatkan untuk bersiwak. Ya, saya berniat bersiwak mengikuti sunnah Rasul lillahi ta'ala, ya. Sikat gigi juga gitu, kalau ingin dapat pahala siwak, sikat gigi dengan menggunakan niat bersiwak. Oke, alhamdulillah hadirin sekalian, kita sudah belajar tentang bab siwak. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.